Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainani latamassuhuma anna." Kata Rasulullah, dua mata yang tidak akan menyentuh dua mata itu, yaitu api neraka. Neraka tidak akan menyentuh dua jenis mata di dalam hadis Nabi. Di antaranya adalah ainun, yaitu mata, bakat yang dimana mata itu menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda suatu saat kemudian bisa meneteskan air mata hanya karena takut kepada Allah, maka Allah tidak akan menyentuhkan neraka sedikit pun kepada Anda atau kepada antum semuanya, jika memang menangisnya karena Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Sambil mulai ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita seluruhnya sehingga bisa mengikuti apa yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan apa yang telah diwariskan oleh Nabi, itu dari sunnah-sunnahnya. Karena menurut perkataan Rasulullah, taraktu fikum syai'ani lang tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnah. Tidak pernah akan tersesat selama-lamanya selama kita semuanya berpegang kepada dua perkara. Dua perkara itu adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah taufik kepada kita seluruhnya, Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, Ahbarona telah memberi tahu kepada kami, itu Syu'bah memberi tahu kepada kami, an Amr bin Murrah, dari Amr bin Murrah, dari Abu Ad-Duha, dari Masruq, berarti dari Masruq. Qala li rajulun min ahli Makkah, kata beliau yaitu Masruq, berkata kepadaku seorang laki-laki dari penduduk Mekah. Seorang laki-laki, dia orang Mekah, berkata kepada Masruq. Kata laki-laki itu kepada Masruq, hadza maqamu ahlika Tamimu Az-Zari, inilah tempat ibadah saudaramu, yaitu Tamim Az-Zari. Karena kita ketahui bahwa kebiasaan ulama-ulama di zaman dulu, tatkala mereka beribadah baik di Masjid Mekah
ataupun wilayah Masjid Madinah, biasanya mereka mengambil tempat yang sama. Artinya tempat itu ya tempat-tempat itu saja yang biasa mereka tempati, sehingga kata laki-laki itu hafal tempat di mana di wilayah Mekah itu tempat ibadah yang biasa digunakan oleh saudaramu, maksudnya adalah Tamim Adzari. Laqad ra'aituhu, maka sungguh aku pernah melihat dia. Kata dia, aku pernah melihat Tamim Adzari. Datal lailatin, itu pada suatu malam, hatta asbaha, sampai menjelang pagi hari. Aku pernah melihat Tamim Adzari sampai menjelang pagi hari. Au karuba, atau sepertiga dari malam. Kata laki-laki itu, aku pernah menyaksikan sendiri Tamim Adzari pernah sampai pagi hari atau sepertiga dari bilangan malam itu, di mana beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kemudian mereka dia ruku, sujud sambil menangis. Kata beliau, aku pernah melihat beliau membaca firman Allah tatkala sambil ruku, sambil sujud, sambil kemudian dia menangis. Dan ia lakukan itu sampai subuh atau sampai sepertiga malam. Ayat yang beliau kemudian baca itu surat Al-Jasiyah ayat 21. Surat Jasiyah berarti surat 45 ayatnya 21. Kata di dalam ayat Al-Quran tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sya'a ma yahkumun. Jasiyah ayat 21. Apakah hasibat, dia mengira, dia menyangka, siapa yang menyangka, alladzina, itu orang-orang yang telah melakukan perbuatan kejahatan. Apakah mengira orang yang berbuat atau melakukan perbuatan kejahatan bahwasanya kami Allah akan menjadikan mereka itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik di dalam kehidupan mereka ataupun nanti tatkala kematian mereka. Sya'a ma yahkumun, maka alangkah buruk penilaian mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut riwayat, Tamim Adzari pernah dia sholat, mendirikan sholat malam. Tatkala kemudian beliau sholat, ruku, sujud, seringkali kemudian dia sambil menangis. Tatkala kemudian dia selesai, dia membaca firman Allah. Firman Allah pada bilangan surat Al-Jasiyah ayat 21. Ia ulang-ulang terus ayat ini sampai kemudian menjelang subuh. Ayat yang kemudian menunjukkan makna, apakah mengira bahwasanya orang yang melakukan kejahatan, bahwasanya kami Allah akan menjadikan mereka orang yang berbuat kejahatan itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik di dalam kehidupan mereka ataupun kematian mereka. Teramat jelek, alangkah kemudian jelek pula, alangkah kemudian buruk pula penilaian mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa di dalam riwayat ini menunjukkan seorang tokoh namanya Tamim Adzari yang seakan-akan dia adalah seorang hamba Allah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala kemudian ia membaca satu ayat saja, ia ulang-ulang terus, seakan-akan kemudian dia menilai terhadap dirinya, seakan-akan ia ingin mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku termasuk orang-orang yang berbuat kejahatan dan dosa-dosa. Sehingga tatkala kemudian ia membaca firman Allah ayat ini, ia ulang-ulang, padahal amalan-amalan yang dia lakukan, Masya Allah, dan dia lakukan tatkala kemudian membaca firman Allah ayat tersebut sampai menjelang subuh atau kemudian sepertiga malam menurut laki-laki penduduk Mekah. Dan ini diriwayatkan oleh Masruq. Sementara kalau kemudian kita melihat
Kenapa kebanyakan ulama-ulama terdahulu atau orang-orang terdahulu itu seringkali seakan-akan banyak meneteskan air mata kepada Allah? Karena memang banyak di dalam hadis Nabi yang mengisyaratkan terkait masalah keutamaan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang disebutkan di dalam hadis Nabi riwayatnya dari Ibnu Abbas. Ini hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Kata Rasulullah, dua mata yang tidak akan menyentuh dua mata itu, yaitu api neraka. Neraka tidak akan menyentuh dua jenis mata di dalam hadis Nabi. Di antaranya adalah ainun, yaitu mata, bakat yang dimana mata itu menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda suatu saat kemudian bisa meneteskan air mata hanya karena takut kepada Allah, maka Allah tidak akan menyentuhkan neraka sedikit pun kepada Anda atau kepada antum semuanya, jika memang menangisnya karena Allah. Artinya kalau menangis karena Allah kan karena didorong rasa takut kepada Allah. Entah itu memikirkan bagaimana kematiannya, entah itu memikirkan bagaimana kelak nasibnya tatkala di alam barzakh, entah itu memikirkan bagaimana tatkala ia berdiri di padang mahsyar, entah itu bagaimana memikirkan bagaimana tatkala kemudian dia dihisab, entah dia memikirkan bagaimana nantinya kemudian dia ditimbang segala amalan perbuatannya, atau ia memikirkan kalau seandainya dia masuk di dalam neraka. Maka ini termasuk bentuk menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa'ainun, yaitu mata, batat tahrusu fisabilillah, mata yang bermalam berjaga-jaga di jalan Allah. Ini juga merupakan mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Suatu saat terjadi peperangan, tatkala panjenengan kemudian terjadi peperangan, Anda itu bergadang semalaman penuh menunggu, mengawasi jangan-jangan ada pasukan musuh yang nanti menyerang wilayah muslim. Anda bergadang seperti itu termasuk bagian dari yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Ainun, yaitu mata yang bermalam berjaga-jaga untuk yaitu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Dan riwayat yang berikutnya, penjelasan dari Al-Hafiz. Jadi penjelasan dari hadis, dari asar tadi yang diriwayatkan oleh Masyruk. Al-Hafiz mengatakan bahwasannya sanad riwayat asar tersebut yang diriwayatkan oleh Masyruk itu banyak diriwayatkan oleh riwayat yang lain. Artinya riwayat yang diriwayatkan tadi oleh Masyruk, ini ada riwayat yang lain yang meriwayatkan dari selain dari Masyruk. Di dalam ayat itu tadi kan disebutkan, apakah sama, apakah dia menyangka orang-orang yang berbuat kejahatan, yaitu bahwasanya Allah nanti akan memperlakukan perlakuan yang sama dengan orang-orang beriman. Maka ayat itu membantah akidah, keyakinan sekte Murji'ah. Kita akan memiliki satu pemahaman di mana kita adalah orang yang termasuk kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah memiliki landasan dasar hukum, ketentuan-ketentuan bagaimana keyakinan-keyakinan mereka yang dibangun dari zaman dulu. Sekte atau kemudian kelompok Murji'ah juga memiliki keyakinan. Menurut keyakinan mereka, yang namanya perbuatan dosa tidak akan membahayakan iman. Sekte Murji'ah kan berkeyakinan asal kita sudah beriman, maka dosa itu tidak akan mempengaruhi iman, menurut keyakinan yang dibangun oleh orang-orang Murji'ah. Kita pemahamannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki landasan hukum dasar terkait masalah iman. Iman itu adalah al-imanu yazidu wa yanqus,
menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, iman itu adalah bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atillah, akan bertambah tatkala kemudian panjenengan antum semuanya taat kepada Allah. Wa yanqusu, dan akan berkurang tatkala kemudian bermaksiat kepada Allah. Kinek menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau menurut Murji'ah, perbuatan dosa apa saja asal dia sudah masuk kategori orang beriman tidak membahayakan akidahnya, tidak membahayakan keimanannya. Orang kita, kelompok ahlu sunnah wal jamaah, ada enggak yang berkeyakinan seperti itu? Orang menurut sampean. Jadi kita kan orang ahlu sunnah wal jamaah, kan keyakinan kita semuanya kan adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau seandainya kemudian panjenengan ditanya, adakah dari kelompok generasi ahlu sunnah wal jamaah di zaman kita hidup tapi memiliki keyakinan Murji'ah? Ada enggak? Apa contohnya? Ada enggak? Contoh. Suatu saat tidak pernah beribadah kepada Allah. Suatu saat dia adalah tidak pernah beribadah kepada Allah. Artinya, kalau dia kemudian tidak beribadah kepada Allah, kemudian dia meninggal dalam keadaan pula tidak beribadah kepada Allah juga. Tapi KTP-nya Islam. Dia juga seakan-akan kalau ditanya beriman. Lantas kemudian dia meninggal dalam keadaan bahwasanya dia tidak beribadah kepada Allah. Tapi kebanyakan kita, tatkala melihat kondisi yang seperti itu, kita masih kemudian mau memberi, yaitu memohonkan ampun kepadanya, menyolatinya. Ini menunjukkan keyakinan di masa kita, sekalipun ahlussunnah wal jamaah diwarnai oleh keyakinan Murji'ah. Kalau suatu saat kemudian kita melihat orang yang tidak beribadah sampai meninggal dia tidak beribadah secara zahir, maka hukumnya bagi kelompok ahlussunnah wal jamaah bukan termasuk kategori orang beriman, sekalipun dia mengaku orang beriman. Karena landasan dasar hukum yang ditentukan oleh ahlussunnah wal jamaah, iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Tapi sementara orang Murji'ah tidak, asal di hatinya sudah beriman, maka kemaksiatan tidak akan mempengaruhi imannya. Sehingga jarene sapa ora Islam, tetap Islam, KTP-ne Islam, dia tetap kudu nyolati. Keyakinan yang seperti ini, keyakinan dari kelompok Murji'ah yang sudah masuk ke ranah wilayah keyakinan ahlussunnah wal jamaah. Banyak enggak yang seperti itu? Oke. Padahal itu adalah sisi keyakinan kaum Murji'ah yang telah dibangun di zaman dulu. Kita orang ahlussunnah wal jamaah itu, ya semuanya ya, sekalipun nanti terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Itu maksudnya seperti itu. Nah, maka dalil itu, ayat tadi itu adalah ayat yang menolak anggapan orang-orang Murji'ah, di mana orang Murji'ah meyakini kejelekan yang mereka lakukan tidak mempengaruhi iman. Di antaranya firman Allah ayat tadi menyebutkan, apakah mengira orang-orang yang berbuat kejahatan nanti Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik di dalam kehidupan mereka ataupun kematian mereka. Ayat ini adalah ayat yang menolak keyakinan yang dibangun di dalam permasalahan keimanan yang diyakini oleh orang-orang Murji'ah. Maksudnya seperti itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz. Karena ahlussunnah wal jamaah harusnya kemudian mengikuti literatur yang memang dibangun oleh kelompok ahlussunnah wal jamaah. Tapi kebanyakan kita kadang-kadang diwarnai oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Bersama dengan itu kadang-kadang kita tidak memahami konsep landasan dasar yang telah dibangun oleh ahlussunnah wal jamaah. Kadang-kadang kita seperti itu. Kemudian berikutnya,